Halo guys, selamat datang kembali di channel Inside Movie. Dengan saya, siapa lagi kalau bukan Fadia. Kali ini kita akan membahas lagi alur film yang berjudul The Great Wall. Film yang disutradarai oleh Zhang Yimou ini merupakan film aksi fantasi hasil kerjasama Cina dan Amerika. Film ini bercerita tentang perjalanan dua tentara bayaran Eropa yang menuju Cina pada masa pemerintahan Kaisar Renzong. Film yang berlatarkan tembok besar, berdiri selama berabad-abad ini adalah salah satu keajaiban dunia loh. Panjang tembok ini lebih dari 8.850 km dengan pembangunannya kurang lebih 1.700 tahun. Ya, tembok ini dinamakan tembok besar Cina yang melindungi dari berbagai bahaya loh. Eits, daripada penasaran dengan filmnya, langsung aja kuy, kita mulai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Bang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Film ini bermula ada sekumpulan kuda yang ditunggangi sedang saling berperang. Mereka yang tadinya 21 pasukan, kini hanya tersisa 5 orang saja. Ya, mereka adalah tentara bayaran Eropa yang sedang mencari bubuk hitam. Saat sedang istirahat, kelima tentara itu didatangi sebuah binatang besar, yang dimana binatang itu membunuh ketiga tentara tersebut. Yang tersisa hanyalah William dan Tovar. Lalu salah satu tentara itu berhasil membunuh binatang tersebut dengan memotong kakinya. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di perjalanan, mereka dikejar dan tertangkap oleh pasukan dari Cina, yang bernama Orde Tanpa Nama. Akhirnya, mereka berdua menyerahkan diri dan dibawa masuk ke dalam tembok Cina tersebut. Di sana sudah terdapat pasukan dan komandan yang bernama Lin. Para pasukan itu lalu mengeksekusi kaki dari monster yang dibawa mereka berdua dan menanyakan bagaimana mereka berdua bisa membunuh monster tersebut. Saat pasukan itu berencana ingin membunuh mereka berdua, tiba-tiba datang salah satu prajurit dan memberitahu bahwa pasukan Orde Tanpa Nama akan diserang. Mereka berdua pun ditahan, dan para pasukan lain bersiap siaga untuk melawan musuhnya. Saat mereka berdua di bawah pasukan tersebut, William pun bertanya tentang apa yang ia bunuh. Dan prajurit itu pun memberitahu bahwa yang dibunuh itu adalah pengintai Tao Ti, dan kami pun sedang diserang. Saat ingin dikurung, ternyata kuncinya tak ditemukan. Akhirnya, William dan Tovar pun dibawa ke tembok besar. Kemudian, ketika jenderal sedang mengawasi kedatangan musuhnya ini, ternyata para prajurit ini sudah mempersiapkan sejak 60 tahun lalu untuk melawan Tao Ti tersebut. Wow. Setelah melalui beberapa jalan, mereka berdua pun sampai di tembok Cina. Mereka melihat para prajurit sedang bersiap siaga mempersiapkan untuk melawan musuhnya. Lalu William memberitahu kepada Tovar bahwa pasukan hitam adalah prajurit darat, pasukan merah adalah pemanah, dan pasukan biru adalah pasukan wanita. Tak lama, Tao Ti itu pun akhirnya datang, dan para prajurit itu mulai melemparkan serangan bola api dan dirikan panahnya. Saat Tao Ti itu mulai mendekati dan memanjat tembok Cina, prajurit wanita itu mulai melakukan aksinya nih teman-teman. Lalu, William dan Tovar pun hanya melongo kebingungan melihat mereka. Tak lama juga, Tovar melihat salah satu orang Eropa juga di sana. Saat ratu dari Tao Ti ini datang, jenderal menyuruh para prajuritnya untuk membunuh ratu dari Tao Ti ini. Saat melemparkan serangan kepada ratunya itu tak berhasil, ini membuat marah ratu dari Tao Ti ini dan menyuruh untuk lebih menyerang prajuritnya tersebut. Ketika melakukan pertempuran jarak dekat, salah satu monster itu berhasil naik dan masuk ke dalam tembok Cina nih teman-teman, yang dimana langsung menyerang prajurit di dalamnya. William dan Tovar yang melihat itu pun panik dan menyuruh salah satu prajurit itu untuk berperang. William pun menyuruh Ballard untuk melepaskan ikatan tali mereka. Kemudian mereka berdua menyerang Tao Ti ini. Setelah membunuh salah satu monster ini, tak lama, Tao Ti lain pun naik
masuk dan menyerang mereka. Dan monster itu pun terbunuh oleh William dan Tovar. Karena melihat kondisi tak aman, Ratu Tauti ini menyuruh mundur dari serangannya dan membawa jasad dari monster tersebut. Setelah kejadian itu, Jenderal dan Komandan Lin menghampiri mereka berdua dan memuji karena apa yang telah dilakukannya. Lalu mereka berdua dibawa ke barak untuk beristirahat. Saat sedang tertidur, Ballard menghampiri mereka berdua dan menanyakan keberadaan mereka di sini. Dengan hal yang sama yang dilakukan William dan Tovar, yaitu mengambil bubuk hitam. Ternyata, Ballard sudah 25 tahun berada di tembok Cina ini. Keesokan harinya, mereka berdua disambut sebagai tamu kehormatan oleh Jenderal Shao nih teman-teman. Dan para prajurit memberikan tepuk tangan. Lalu, Komandan Shen memberikan busur kepada mereka berdua, karena berpikir bahwa kemampuan mereka berdua tak sepadan dengan busur primitifnya, dan menyuruh melakukan aksi memanahnya. Saat melakukan aksinya, William menyuruh Tovar untuk mengambil sebuah mangkok, lalu melemparkan mangkok itu ke atas, dan membidiknya tepat sasaran nih teman-teman. Lalu para prajurit pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian saat sedang makan, Komandan Lin berbincang bersama William, dan William pun menanyakan tentang keberadaan Ballard itu. Dan Ballard pun sedang berbincang dengan Tovar, lalu menyuruh Tovar untuk merahasiakan rencana mereka berdua, yaitu mencuri bubuk hitam, dan menyuruh bertemu malam ini untuk membahasnya. Kemudian, Komandan Lin pun menyuruh William untuk menemuinya di tembok. Saat William menemui Komandan Lin menyuruh William untuk mencoba aksi yang dilakukan para prajurit perempuan. Namun, William pun tak akan meloncatnya. Saat malam hari, William dan Tovar bertemu dengan Ballard. Ballard memberitahu strategi kepada mereka berdua untuk bisa kabur dari tembok Cina itu, yaitu kabur saat Tauti datang dan saat berperang. Saat sedang berbincang, tak lama ahli strategi Wang datang ingin bertemu dengan mereka dan menanyakan tentang batu yang dibawa William nih teman-teman. Dan William pun menanyakan tentang Tauti ini. Wang pun memberitahu asal mula monster Tauti ini, yang dimana 20 abad lalu ada kaisar serakah yang membuat rakyat Cina menderita. Lalu langit mengirim meteor dan menghantam gunung Gou, dan mengubahnya jadi hijau lalu melepaskan monster Tauti ini. Sejak saat itu, monster Tauti akan bangkit setiap 60 tahun sekali, dan menghukum Cina bagian utara. Mereka mengingatkan apa yang terjadi saat keserakahan tak dicegah. Monster Tauti memakan apa saja dan membawakannya kepada ratu mereka. Ratu tersebut bergantung pada pasukannya. Jika Tauti mendapatkan banyak nutrisi, mereka akan berkembang biak, dan negara pun tak akan aman. Kemudian, saat Jenderal Shao dan Komandan Lin sedang melihat jasad salah satu prajuritnya, ternyata ada Tauti yang masuk ke tembok Cina itu nih teman-teman, lalu menyerang mereka. Saat Jenderal Shao membunuh Tauti, ia kena terpangan monster tersebut. Dengan keadaan yang sekarat, Jenderal Shao memberikan sebuah tanda kehormatan, yang dimana mulai sekarang Komandan Lin memimpin pasukan Orde tanpa nama, dan tak lama ia pun meninggal. Semua prajurit pun melakukan acara kematian Jenderal Shao dengan menyalakan lampion. Setelah kejadian itu, ahli strategi Wang menjelaskan apa yang dibawa William dan Tovar, yaitu membawa peta yang berumur 900 tahun dan magnetnya. Ternyata, magnet tersebut yang bisa melemahkan Tauti dengan mudah. Lalu William pun memberi ide untuk menangkap monster tersebut dengan memburunya seperti paus. Tovar yang mendengar hal tersebut marah dengan William, karena saat serangan terjadi, harusnya mereka kabur dari tembok Cina. Keesokan harinya, para pasukan mempersiapkan jebakan untuk menangkap salah satu monster. Saat Tauti itu datang, para pasukan mulai melancarkan aksinya. Ketika melihat rencananya banyak yang gagal, William pun mulai bersiap untuk melawan Tauti. Ia turun dari tebing dan menangkap salah satu Tauti tersebut. Tak lama, ia pun diserang oleh Tauti lainnya. Dan kemudian, Tovar pun menghampiri dan membantu William. Di sana, terjadi saling serang-menyerang dengan Tauti. Setelah berhasil membunuh monster itu, mereka berdua terluka.
dan dibawa ke barak. Komandan Lin pun menemui William di barak. Ia menyuruh William melupakan bubuk hitam itu. Di saat itu juga, mereka berhasil menangkap satu monster Tauti tersebut. Dan ternyata memang benar, magnet itu bisa membuat monster itu lemah. Lalu mereka segera mengirim Tauti ini ke ibu kota. Setelah itu, William menghampiri Tovar untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi Tovar marah kepada William, lalu meninggalkannya. Tak lama, para pasukan menemukan jalan tembus yang dilalui oleh Tauti. Dan di saat itu juga, Ballard dan Tovar yang sudah berencana kabur, mereka pun juga berhasil mengambil bubuk hitam tersebut. William yang melihat mereka berdua, tapi ia malah dibuat pingsan oleh Ballard dan meninggalkan William sendirian setelah berhasil pergi kabur dan membawa bubuk hitam itu. Keesokan harinya, monster yang dibawa itu sudah sampai di ibu kota Bianliang dan diberikan ke hadapan Yang Mulia Kaisar. Di hari itu juga, William ditemukan di gudang bubuk hitam. Lalu ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Komandan Lin. Karena ia disangka bersekongkol untuk mengambil bubuk hitam tersebut. Namun salah satu prajurit yang melihatnya memberitahu bahwa yang dikatakan William itu benar. Ia sudah mencegah kawannya, namun tak berhasil. Akhirnya, William pun dikurung dan memerintahkan kavaleri untuk mengejar Tovar dan Ballard. Di tengah perjalanan, Ballard menyuruh Tovar untuk melihat arah dari atas pegunungan. Tetapi, ia dibohongi dan ditinggalkan oleh Ballard nih teman-teman, dan juga membawa kabur kudanya. Nah, sekarang kita ke tembok Cina lagi ya. Di sana, William melihat kekacauan di luar. Lalu William dikeluarkan dari kurungannya dan menghampiri ahli strategi Wang. Katanya sih ya, monster Tauti sudah sampai di kerajaan. Dan jika kita ingin menang, hanya ada satu cara, yaitu membunuh ratunya atau kita akan mati. Melihat Komandan Lin yang pergi mendahulinya ke istana, lalu William menyusul mereka bersama ahli strategi Wang. Saat di malam hari dan di tengah perjalanan, Ballard dihampiri sekumpulan tentara, yang dimana ia diikat dan bubuk hitamnya pun dilempar ke arah api. Seketika, bubuk hitam tersebut langsung meledak nih teman-teman. Lalu Tovar yang mendengar hal tersebut langsung menghampirinya. Keesokan harinya, Tauti yang sudah sampai di kerajaan istana, lalu disusul oleh pasukan Komandan Lin yang juga sampai di sana, di mana mereka langsung menyerang monster tersebut. Tak lama, Komandan Lin pun sempat terjatuh dari lampionnya dan diserang oleh monster tersebut. William yang baru saja datang langsung menolong Komandan Lin itu. Saat pasukan Tauti tersebut sedang memberikan makan kepada ratunya, tidak akan ada perlawanan dari monster tersebut. Ini kesempatan Komandan Lin dan William menyerang mereka. Tak lama, lampion yang ditumpangi itu pun robek dan terjatuh tepat di depan kerajaan. Di sana, Komandan Lin ingin bertemu dengan Kaisar. Dan Kaisar pun sedang mengumpat ketakutan karena pasukan Orde Tanpa Nama datang terlambat. Lalu William menanyakan keberadaan Tauti yang mereka tangkap itu, karena bisa membantu untuk membunuh sang ratu dari Tauti tersebut. Setelah mengatur strategi dan rencana, akhirnya Tauti itu dibawa melalui jalur bawah tanah. Dan di lain tempat, Tovar berhasil mengambil harta karunnya Ballard nih teman-teman. Namun di tengah perjalanan, Tovar ditangkap oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Saat membawa monster Tauti yang lemah, di tengah perjalanan, Tauti lainnya berhasil menyerang para prajurit. Namun ahli strategi Wang juga berhasil membangunkan Tauti itu dengan mengambil magnetnya. Tauti tersebut langsung membawa makanannya kepada sang ratu. Saat sang ratu Tauti tersebut sedang makan, disinilah kita yang menonton dibuat tegang nih teman-teman. Karena melihat William dan Komandan Lin berusaha mencari jalan keluar untuk menyerang ratunya tersebut. Dengan 2 kali percobaan gagal melemparkan bubuk hitamnya, dan akhirnya percobaan yang ketiga mereka berhasil melemparkan tepat sasaran, yaitu tepat melemparkan kepada sang ratu Tauti tersebut. Dan hampir saja mereka ketangkap oleh monster itu. Bubuk hitam yang dilemparkan tersebut lalu dimakan oleh ratunya. Seketika, terjadi ledakan dan menewaskan ratunya nih. Yang dimana para pasukan Tauti tersebut runtuh dan juga ikut mati. Nah, setelah menyelesaikan perlawanan itu, William menemui Tovar yang dikurung oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Dan William pun memilih membebaskan kawanannya itu daripada memilih bubuk hitamnya. Lalu Komandan Lin pun menemui William dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu, William dan Tovar pun pergi meninggalkan tembok Cina tersebut yang dikawal oleh prajurit Orde Tanpa Nama ini.
Nah, itulah akhir dari film ini. Film ini mengajarkan kita untuk tidak berbuat serakah. Karena keserakahan adalah salah satu sifat manusia yang sangat buruk dan bisa merugikan banyak orang. Lalu, film ini juga memiliki makna bahwa jangan hanya memikirkan diri sendiri, karena kita hidup saling membutuhkan bantuan satu sama lainnya. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!